Jadi dulu tuh waktu gue SMP gue tuh lumayan sering pergi berdua sama mak gue. Jadi paling sering sebenarnya ke mall. Nah suatu hari ini mak gue minta temenin untuk ke klinik kecantikan. Itu pertama kalinya gue kesana dan mak gue juga pertama kalinya untuk treatment. Jadi gue bersemangat sekali pas diajak kesana dan berpikir dari rumah kayak, wah treatment nih, gue juga pengen treatment. Karena ya sebagai bocil genit yang ingin glow up gitu, gue excited parah deh pokoknya. Tapi sampai sana lo tau apa? Gue kagak di treatment, cuma mak gue doang. Jadi gue di sana tuh cuma nemenin, ya bener-bener nemenin, nunggu tuh ada kali sejaman lebih. Perasaan hati dongkol, tapi gue nggak berani ngomong pada saat itu. Jadi pas nyampe rumah baru gue bilang, karena gue tahu minggu depan mak gue akan balik lagi ke sana. Jadi gue minta untuk treatment, ikut treatment juga buat minggu depan. Terus gue nggak diizinin karena pada saat itu gue kelas 1 SMP yang umurnya masih belasan tahun, di bawah umur banget. Itu berapa sih kalau kelas 1 tuh 14 ya, umur 14 atau 13 tahun gitu. Pokoknya kayak masih kecil. Dan sebenarnya muka gue juga gak kenapa-napa, cuma ya kusem aja gitu. Jadi kayak ya emang tidak seharusnya lo facial di umur segitu. Tapi gue kan gak mau, karena gue melihat mak gue setelah treatment tuh mukanya kayak bener-bener glowing, mulus, cakep, bersih gitu. Jadi gue juga pengen. Akhirnya lo tau apa? Gue ngumpulin duit dan gue memutuskan untuk pergi treatment sendirian. Jadi buat lo semua yang sering nanya kenapa gue berani keluar atau jalan sendirian, ya emang gue dari dulu udah berani. Lo bayangin aja noh, pergi treatment udah pertama kalinya treatment sendirian pula. Tapi gue gak di tempat mak gue, karena di tempat mak gue mahal. Gue kemana? Gue ke Detos. Gue keliling-keliling. Akhirnya gue menemukan facial di salah satu salon yang ada di Detos. Harganya murah, cuma berapa ya? 50.000. Ya udah, akhirnya gue masuklah ke dalam gitu. Terus treatment deh nih, excited banget gue pertama kalinya kan. Terus muka gue dibersihin, dicabut komedonya. Itu bener-bener cepet banget. Mungkin karena emang gue gak punya terlalu banyak komedo, kayak kurang dari 15 menit udah kelar. Terus tiba-tiba mbaknya ngomong, mau sekali dimaskerin gak kak? Gue bingung kan, kayak bukannya facial ini udah termasuk masker ya. Terus gue bilang aja kayak, iya mbak sekali dimaskerin. Udah selesai dimaskerin langsung lah bayar. Pas gue bayar, gue inget banget gue cuma bawa duit 80.000. Dan gue udah bilang kan, harga 50.000 di banner sebelum masuk salon. Pas bayar, berapa mas semuanya? Mbaknya nanya, tadi sekali dimaskerin gak kak? Gue bilang iya. Totalnya jadi 75.000. Gue yang kayak, hah? Ini, terus gue bilang kan, oh ini jadi 50.000 tuh beda sama masker. Iya kak, beda. Masker facial 50.000, masker 25.000. Gue yang kayak, masker apaan 25.000? Untungnya duit gue masih sisa goceng, bisa untuk gue naik angkot pulang ke rumah. Sumpah dari situ gue nggak pernah bawa duit pas-pasan lagi ke suatu tempat deh. Ini biasanya bocil-bocil kalau ditanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Pasti jawabannya nggak jauh-jauh dari guru, dokter, polisi, atau TNI, kayak gitu-gitu lah ya. Lu tahu gue pasti tanya cita-cita gue apa pas masih kecil? Apa? Ya betul, nggak ada yang jawab, padahal nggak apa-apa, betul aja. Tukang ojek payung. Lo tahu cuma gara-gara apa? Gara-gara gue nggak dibolehin mandi hujan sama mak gue. Berawal dari situ tuh pemikiran gue ingin menjadi tukang ojek payung. Gue itu selalu iri sama teman-teman gue yang dibolehin mandi hujan. Kayak gue tuh mikir kayak, kenapa sih gue nggak boleh mandi hujan gitu? Kayak padahal ya udah aja gitu kan, kayak mandi biasa gitu, sama aja. Cuma airnya dari atas, dari langit. Itu bagus dong, gue nggak menghabiskan air yang ada di rumah. Gue menghabiskan air yang turun dari Tuhan gitu loh. Sampai dimana suatu hari emak gue ini lagi pergi dan cuma ada gue sama Farhan di rumah. Udah mendung, terus gue senang banget karena ini kayak mau turun hujan nih. Wow, langsung gue melopori gitu. Gue ajak teman-teman gue, ayo kita mandi hujan nih, mau hujan bener aja. Hujan gluduk gede banget dan beneran dari rumah gue tuh sampai tergenang gitu sampai semata kaki. Untuk pertama kalinya gue mandi hujan dan gue suka banget, sumpah gue ketagihan. Gue yang kayak berharap tuh tiap hari semoga mak gue pergi dan turun hujan biar gue bisa mandi hujan terus. Mungkin dari dulu memang otak gue ada otak duit gitu kan. Jadi kayak gue waktu itu pernah melihat waktu gue jalan sama keluarga gue hujan dan kita nyewa tukang ojek payung, yang dimana si yang menyediakan jasa payung ini adalah bocil-bocil sumuran gue. Di situ gue mikir, ini seru banget. Gue punya payung, gue suka mandi hujan, terus gue butuh duit. Kenapa gue gak jadi tukang ojek payung? Gue pernah ngajakin teman gue bahkan untuk kayak, kita ojek payung yuk, kita ke Margo yuk. Gue udah tahu Margo pada saat itu, karena itu kayak sekitar gue kelas 4 SD dan gue emang udah sering bolak-balik Margo bareng sama emak gue. Tuh cita-cita sampai sekarang gak pernah terkabulkan karena temen gue kagak ada yang mau gue ajakin buat jadi tukang ojek payung. Kayak, kenapa sih? Padahal itu kan seru banget kan, kita bisa mandi hujan, dapat duit, jalan-jalan pula gitu loh. Aneh teman-teman gue. Kalian pernah merasa tidak dianggap? Kalian pernah merasa kehadiran kalian tidak dihargai atau tidak dihiraukan? Ya, gue juga pernah. Jadi, mari berkumpul.
Ini kejadian waktu gue SD, tepatnya kelas 4 SD. Nah pas SD itu gue tuh ansos banget. Nggak banget juga. Kalau ansos banget itu pas gue SMP SD tuh ya ansos aja lah ya. Jadi kayak teman-teman gue dikit dan guru-guru yang tahu gue pun dikit. Dulu di SD lu tuh ada yang namanya dokter kecil nggak sih? Jadi kayak dokter tapi kecil. Enggak dong, bercanda aja. Jadi kayak PMR gitu. Jadi dia tuh tugasnya kalau misalnya pas upacara dia berdiri di paling belakang buat kalau ada yang sakit, dia yang bertugas untuk membawa ke UKS. Itu namanya dokter kecil di sekolah gue. Nah dokter kecil ini juga baru di sekolah gue pas gue kelas 4 SD itu, jadi sebelumnya nggak ada. Dan ya seperti biasa dong, open recruitment, dicari bocil-bocil yang mau jadi dokter kecil. Dan ini sifatnya tuh bukan yang kayak dibuka buat umum terus yang mau tuh daftar, enggak, tapi ini diambil per kelas dan dipilih sama pembinanya siapa ya, sama guru gue deh waktu itu. Dan itu yang dicari, lo tahu, yang ranking 1 sampai ranking 4 yang diambil. Kelas gue itu ranking 4 ada 2 orang, yaitu gue dan temen gue. Cuma karena nama gue S, jadi itu kan diurutin sesuai abjad ya. Temen gue nih yang ranking 4 juga namanya depannya A, jadi dia duluan otomatis yang ditulis namanya baru nama gue. Emang susah deh punya nama depannya S gitu, kayak apa-apa dibelakangin. Lo tahu nggak? Gue nggak dianggap, gue nggak dipilih. Padahal kan seharusnya kalau dilihat dari ranking 1 sampai ranking 4 gue termasuk dong. Tapi karena gurunya ini, pembinanya ini tidak kenal gue, dia cuma kenal sama temen gue nih yang sama-sama ranking 4 karena emang dia lebih hits lah ya, maksudnya dikenal sama guru-guru. Temen gue doang yang diambil. Padahal gurunya tahu kalau misalnya yang ranking 4 tuh ada 2 orang sama gue, tapi gue kayak nggak dianggap, kayak hah. Jadi pas gurunya masuk kelas gue terus kayak bilang, ini yang ranking 1 sampai ranking 4 tunjuk tangan dong gitu buat jadi dokter kecil. Tunjuk tangan, gue tunjuk tangan juga. Terus dipanggil tuh, oh ya udah yuk isi ini. Gue tunjuk tangan tapi nggak disebut, nggak dipanggil. Gue yang kayak, hah, gue masih hidup apa enggak nih ibu? Ibu rabun apa gimana ibu? Masa nggak ngeliat saya? Kalau kalian pernah jadi bendahara, pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu. Apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagihin uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak oke, gue harus rajin catat, gue harus sedetail mungkin karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catat di buku khusus untuk bayar uang kas. Tiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang di catatan, jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih. Nih apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu. Kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Ini nggak mungkin gue yang pakai gitu loh. Kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini. Padahal kan bukan gue, itu pasti kerjanya tuyul. Gue tahu apa gitu, uang yang harusnya ada tuh di buku catatan gue itu lebih banyak, di gue tuh sedikit gitu. Kayak kenapa nggak kebalik aja gitu? Jadi duit yang gue pegang banyak, yang di buku dikit kan, jadi sisanya bisa gue pakai buat ke Dufan. Pokoknya sejak saat itu gue bener-bener nggak mau lagi megang soal perduit-duitan karena gue udah kapok. Duit gue habis bukannya buat foya-foya tapi buat nombokin tuh uang kas. Nah, kalau kalian tanya emang nomboknya berapa sih Min, ya emang kecil sih, cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000 lah paling gede. Tapi itu tiap minggu. Lu bayangin gue jadi bendahara selama 1 tahun, berapa banyak tuh duit. Ih gila, banyak juga ya. Bisa tuh gue kredit HP. Nah, gue pernah jadi bendahara waktu gue kelas 11 SMA. Definisi tuh tadinya gue gak mau kan. Definisi apa sih? Definisi. Nah, gue tuh pernah jadi ketua apa sih? Ketua apaan sih? Lu mau jadi ketua apaan, Min?